Halo semuanya, balik lagi ke channel Jagoan Internet. Bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang. Hari ini kita akan jalan kaki ke tengah kota, dari pinggir kota. Hari ini hari yang cerah di Korea Selatan. Jalan kaki di Korea Selatan, terutama di Seoul, sangat populer dan sering dianggap sebagai cara yang baik untuk menjelajahi kota dan menikmati keindahan alam. Seoul telah mengembangkan infrastruktur yang ramah pejalan kaki. Selain itu, ada juga jalur hiking dan trekking yang terkenal, seperti Korea Dule Trail. Jalan kaki di Seoul, infrastruktur. Seoul telah secara aktif mempersempit jalan untuk menciptakan trotoar dan jalur sepeda, serta menghapus jembatan penyeberangan dan menggantinya dengan jalur penyeberangan pejalan kaki. Budaya berjalan kaki adalah bagian dari budaya sehari-hari di Korea Selatan, dan banyak orang menikmati jalan-jalan di kota, terutama di area yang ramai seperti Myeongdong dan Gangnam, jalur hiking. Terdapat banyak jalur hiking populer di sekitar Seoul, seperti di Taman Nasional Bukhansan dan Taman Nasional Hallasan, jalan kaki di Korea Selatan, selain Seoul. Korea Dole Trail. Jalur jarak jauh ini membentang, sekitar 4.500 km, di sekitar bagian luar Korea Selatan, menawarkan pengalaman hiking yang unik. Jalur hiking di Taman Nasional. Korea Selatan memiliki banyak taman nasional dengan jalur hiking yang menakjubkan, seperti Taman Nasional Seoraksan dan Taman Nasional Jirisan. Jalur hiking di Pulau Jeju. Pulau Jeju juga menawarkan berbagai jalur hiking yang indah, dengan pemandangan pantai, gunung, dan hutan. Mengapa jalan kaki populer di Korea? Keindahan alam. Korea Selatan memiliki keindahan alam yang beragam, mulai dari gunung, pantai, hingga hutan, yang akan membuat jalan kaki menjadi aktivitas yang menyenangkan. Infrastruktur yang baik. Pemerintah Korea Selatan telah berinvestasi dalam infrastruktur, jalan kaki, dan transportasi umum, sehingga memudahkan orang untuk berjalan kaki. Budaya berjalan kaki adalah bagian dari budaya Korea Selatan, dan banyak orang menikmati aktivitas ini untuk bersantai dan menikmati pemandangan, seperti trotoar yang luas dan jalur penyeberangan pejalan kaki. Demikian yang dapat kami sampaikan. Please like and share. Saya jangan lupa berlangganan, tetap semangat, dan tetap waspada. Wassalam. Kehidupan di Korea Selatan adalah kombinasi antara masyarakat yang maju secara teknologi dan tradisional dengan sisi positif dan negatif. Masyarakat Korea Selatan dikenal dengan budaya kerja keras, kompetisi yang tinggi, dan tekanan sosial yang besar. Mereka juga memiliki rasa hormat yang tinggi, tong menolong, dan etika sosial yang kuat. Sisi positif. Budaya kerja keras. Korea Selatan dikenal sebagai negara yang memiliki budaya kerja yang tinggi, dengan jam kerja yang panjang dan semangat kompetitif yang kuat. Teknologi maju. Korea Selatan memiliki teknologi yang sangat maju, terutama dalam bidang elektronik, otomotif, dan komunikasi, kesehatan, dan pendidikan. Korea Selatan memiliki sistem kesehatan dan pendidikan yang baik, dengan standar tinggi dan akses yang luas. Budaya tolong-menolong. Masyarakat Korea Selatan dikenal ramah dan suka membantu orang lain, termasuk turis asing. Etika sosial yang kuat. Mereka memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap orang lain, dan berupaya menjaga etika sosial yang baik. Sisi negatif. Tekanan sosial yang tinggi. Budaya kompetitif dan tekanan untuk sukses di Korea Selatan dapat menyebabkan stres dan depresi. Angka bunuh diri yang tinggi. Tingginya tekanan sosial dan persaingan dapat berkontribusi pada angka bunuh diri yang tinggi. Individualisme yang tinggi. Meskipun memiliki budaya kolektif, individualisme juga terasa kuat di Korea Selatan. Bullying dan pelecehan seksual. Kasus bullying dan pelecehan seksual juga menjadi masalah di Korea Selatan. Jam kerja yang berlebihan. Budaya kerja yang keras dapat menyebabkan jam kerja yang berlebihan, dan kurangnya waktu untuk kehidupan pribadi. Fakta lain. Orang Korea Selatan lebih suka hidup sendiri. Survei menunjukkan bahwa sekitar 40% warga Korea Selatan lebih suka hidup sendiri. Persepsi terhadap ras. Sebagian masyarakat Korea Selatan masih memiliki pandangan negatif terhadap orang dari ras yang berbeda. Perwalian yang diatur. Pernikahan yang diatur masih menjadi hal yang umum di Korea Selatan, meskipun perceraian telah menjadi lebih umum dalam beberapa tahun terakhir. Silsilah leluhur. Silsilah leluhur masih memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Korea Selatan. Secara keseluruhan, kehidupan di Korea Selatan menawarkan kombinasi yang kompleks antara kemajuan teknologi,
budaya tradisional, dan tantangan sosial. Negara ini memiliki banyak hal yang menarik dan positif, tetapi juga memiliki sisi negatif yang perlu dipertimbangkan. Tinggal di Korea Selatan bisa menjadi pengalaman yang baik dengan banyak aspek positif. Namun ada juga beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Kelebihan, keamanan. Korea Selatan dikenal sebagai negara yang aman dengan tingkat kejahatan yang rendah. Infrastruktur, transportasi umum yang efisien dan terawat, serta fasilitas publik yang baik, sampai taman dan ruang terbuka. Budaya dan kuliner. Perpaduan budaya modern dan tradisional, serta kuliner yang lezat dan beragam. Kualitas hidup. Standar hidup yang tinggi, dengan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang baik. Kemudahan. Sistem pembayaran yang mudah dan efisien, serta akses mudah ke berbagai fasilitas publik. Hal yang perlu dipertimbangkan. Biaya hidup. Biaya hidup di kota besar seperti Seoul cukup tinggi, terutama untuk perumahan. Stres. Tingkat stres yang tinggi, terutama di tempat kerja dan sekolah. Budaya kerja. Budaya kerja yang ketat dan kompetitif dengan jam kerja yang panjang. Bahasa. Bahasa Korea yang cukup sulit dipelajari bagi mereka yang tidak terbiasa. Sistem sosial. Sistem sosial yang kaku dengan berbagai aturan dan norma yang harus diikuti. Secara keseluruhan, tinggal di Korea Selatan menawarkan banyak peluang dan keuntungan, tetapi juga membutuhkan persiapan yang matang, terutama terkait dengan biaya hidup, stres, dan budaya kerja